Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak? Sehat. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu mengenai kecerdasan coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum kita mulai ke materi, mari semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Lihat ke depan ya Bapak. Indonesia tanah merah, Nusantara dan jaya. Indonesia jauh kalah, tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dimulai kesantan muda, tempat berlindung di hari tua, sampai hari menutup mata. Menghadap ke depan gak apa-apa. Indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karena indah Tuhan Maha Kuasa, beranilah saya memujanya. Di sana tempat lahir beta, dimulai kesantan muda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia ibu berdiri, terpuja kau kasih, tenaga ubahkanmu jiwaku, kepadamu relaku beri, kepadamu relaku beri. Oke, kita masuk ke materi. Yo, duduk, silakan duduk. SBN 3 Oke. Mengulang yang kemarin, yaitu mengenai kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial, kemarin apa? Waktu pertemuan pertama. Artifisial itu adalah kemampuan mesin atau komputer untuk menirukan kecerdasan manusia, seperti belajar, berpikir, dan membuat keputusan. Jadi kecerdasan artifisial itu mesin atau komputer yang menirukan manusia sesuai perintahmu. Kecerdasannya itu kamu suruh apa, hampir bisa menyerupai, gitu. Seperti belajar, misal kamu tidak bisa mengerjakan. Apakah yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Apa ya, kamu coba lewat Google, bisa menggunakan suara langsung. Kecerdasan artifisial langsung ada di situ muncul. Nah, itu yang namanya AI atau EI bahasanya, yaitu kemampuan mesin atau komputer untuk menirukan kecerdasan manusia. Nah, ini dari belajar. AI dapat belajar dari data dan pengalaman. Dari data dan pengalaman. Datanya itu dari mana? Ya dari kita. Dari kita sendiri. Kamu ingin apa datanya? Dan pengalamannya apa? Itu nanti akan sering muncul. Jika kamu membuka, nanti akan sering muncul. Terus berpikir, AI dapat menganalisis dan memproses informasi. Kamu bertanya apa? Pasti dia akan mencari sebuah informasi. AI dapat membuat keputusan dan mengambil tindakan. Itu namanya AI. Ya. Nah, selanjutnya. Nah, analogi sederhananya, nih, bayangkan AI seperti asisten pintar. Asisten pintar itu yang kalau di HP itu Gemini. Ya. Nah, yang tidak pernah lelah, sama seperti asisten
asisten manusia yang bisa belajar kebiasaan Anda, mengingat preferensi Anda, dan membantu menyelesaikan tugas. Itu IE. Kamu kesulitan apapun tanya IE, pasti akan bisa. Tugas apapun kamu belajar, pasti akan ditemukan. IE melakukan hal yang sama, tetapi kecepatan dan konsistennya yang luar biasa. Itu Pak Iwa, kalau bahannya saja. Saya pengen nanti gimana Pak? Kalau menyalakan kompornya, menaruh wajannya, ngulek bumbunya, atau bagaimanapun. Oh, saya mau pakai yang di YouTube aja. Cara memasak nasi goreng lezat di YouTube pasti muncul. Itulah yang namanya asisten atau IE. Jadi IE itu bisa kita kembangkan atau kita suruh sesuka hatimu. Tapi kalau disuruh bertengkar juga bisa. Ayo bertengkar. Ya cuma penjelasannya saja. Bertengkar itu apa? Pokoknya kamu sakit lagi emosinya. Kan Pak, saya gergeten ini pengen bertengkar. Oh, saya emosi Pak. Tapi kamu makanya dalam penggunaan IE itu harus mengontrol emosimu. Maka kamu gunakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, dan berhati-hati dalam menggunakan IE. Ya, jangan sengapur-ngapur. Pokoknya IE diperintah manut, aku tak bagi. Tapi kalau kamu membuatnya, ya harus sesuai dengan norma yang berlaku. Gitu? Tuh. Nah, terus kita ke ini. Nah, ini jenis-jenis IE. Kita bisa cek. Ada IE lemah. Yang IE yang dirancang untuk spesifik dan terbatas. Jenis IE yang paling umum saat ini Siri, Google Assistant atau suara itu. Kamu misal pakai HP itu, kamu tanya apa? 1 tambah 1 sama dengan. Nah, kan tidak bisa. Terus sistem rekomendasi Netflix, filter spam email, pengenalan wajah di foto. Itu yang dirancang IE lemah. Terus selanjutnya IE kuat. Ini IE memiliki kecerdasan setara dengan manusia dan dapat menyelesaikan berbagai tugas. Masih dalam tahap penelitian dan belum ada yang benar-benar tercapai. Itu kalau yang kuat. Yang super sekarang melampaui kecerdasan manusia dalam semua aspek, masih berupa konsep teoritis dan menjadi bahan perdebatan ahli. Terus ada Google Translate, yaitu semakin akurat dalam menerjemahkan karena terus belajar dari tren yang digunakan. Google Translate, coba kamu ketik Google kamu di HP, coba kamu ketik Google Translate. Google. Kamu ketik Google Translate. Nah itu enggak betul Google Translate. Nah, itu di sini akan muncul masukkan kata teks. Ini mengartikan dari bahasa Inggris ke Indonesia, Indonesia ke Inggris. Seandainya makan, bahasa Inggrisnya apa? Indonesianya makan. Nah, ini bisa diartikan. Itu namanya Google Translate. Jadi sering kita melakukan yang digunakan bahasa banyak orang di seluruh dunia, tidak cuma Indonesia. Itu namanya Google Translate. Sekarang karakteristik yang kedua yaitu mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Ayo dilihat di depan dulu. KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Bisa berubah menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Jika awalnya KA melakukan kesalahan, pasti dia akan memperbaiki dirinya sendiri. Maka aksen pengguna sering waktu karena harus belajar dari interaksi sebelumnya. Coba kalian ketik pakai suara. Di situ ada gambar mikrofon, Google. Ini kamu pakai suara. Nah, Google Assistant akan muncul. Nah, pakai suara lagi. Makanan yang lezat. Nah, makanan yang lezat. Oh, macam-macam. Ya benar. Contoh lagi. 1 ditambah 1. Nah, 2 langsung ini. Ini adalah namanya Google Assistant. Coba kalian cara memasak nasi goreng yang lezat akan muncul. Nah, ada gambarnya langsung. Itu namanya Google Assistant. Jadi tidak usah kamu ketik, kamu menggunakan suaramu, tetapi dengan suara yang jelas. Paham tidak? Coba kalian praktekkan. Terserah kalian. Praktekkan terserah kalian apa? Dengan suara kalian masing-masing.
kamu masak bakso akan muncul 3, coba lihat. Nah, kan akan muncul resep memasak bakso. Itu namanya adalah asisten virtual. Terus Google. Siapakah nama Mamat? Oh, Mamat Al-Katiri, Muhammad Jiwan Farid Al-Katiri. Ini contohnya, gitu. Siapakah nama kepala desa Panunggalan? Langsung masuk ke Panunggalan. Mumpun Sugiarto. Jadi kamu tidak perlu bingung-bingung. Tanya lagi, siapa nama Gubernur Jawa Tengah? Nah, ada di sini muncul. Nah, itu namanya adalah Google Assistant. Sekarang yang ketiga, kakak bekerja berdasarkan algoritma atau model prediktif. Terus, yang sering belajar online, siapa langsung? Belajar online. Nah, di mana belajarnya? Shopee, ya, kamu dulu di mana? Shopee, kamu di TikTok, Shopee, TikTok. Terus siapa lagi? Di mana tuh, Mas Ar? Hah? TikTok Shop. Nah, dari Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada itu merupakan rekomendasi. Kamu ini kalau sering belanja, coba kalian yang buka Shopee, yang punya Shopee, dibuka Shopee-nya. Di beranda Shopee itu adalah yang sering kamu lihat. Misal kamu lihatnya baju-baju, nanti ngomong baju-baju. Cewek-cewek baju-baju. Di situ pasti berandanya munculnya baju-baju. Yang cowok-cowok seringnya membukanya adalah alat pertukaran atau sound system. Oke, di situ akan muncul. Di situ pasti akan muncul. Itu. Nah, misal ini sering membuka sepeda, pasti akan munculnya di beranda sepeda. Itu namanya adalah tadi berdasarkan data atau algoritma. Tangan kalian yang dipegang saja yang diangkat. Lepaskan. Lepaskan. Pak Juri berkata lepaskan. Nah, ya, ayo silakan duduk. Tulis kelompoknya, nama kelompoknya dan kelompok anggota kelompoknya di bawahnya ya. Di bawah itu kamu tulis nama kelompokmu apa, seperti kemarin, anggotanya siapa saja. Setelah itu di kolom nomor 1 sampai 5 itu ada nama teknologi tadi yang sudah diterangkan Mas Juni di depan dan manfaatnya apa. Teknologi itu namanya apa? Misal YouTube. Tadi manfaatnya apa? Ya, bisa kan? Terus tadi ada lagi Google Map, manfaatnya apa? Bisa? Silakan diskusikan dengan kelompokmu. Nah ini kan juga ada ditulis nama kelompoknya dan anggota kelompoknya. Nanti nomor 1, 2, 3, 4, 5 silakan ditulis teknologinya apa dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari itu untuk apa. Silakan ditulis. Kasih tahu diri tentang teknologi AI tadi dan pemanfaatannya. Pemanfaatan berarti kegunaannya. Paham ya? Tadi apa saja yang sudah di misal satu orang menulis satu boleh Pak, boleh. Boleh, nggak apa-apa. Di situ kan ada 5. Berarti nanti satu orang satu, nggak apa-apa. Atau 2 orang punya pikiran yang sama, boleh. Kamu tulis di situ. Misal Pak yang 6 kelompok, nggak apa-apa. Ditulis di situ. Nanti kamu punya ide apa, silakan. Nama kelompoknya sama seperti kemarin ya. Jangan dirubah-rubah. Nah, sudah ya anak-anak. Sekarang selanjutnya kita mempresentasikan tugas LKPD yang sudah Pak Jemi berikan. Setiap kelompok wajib mempresentasikan. Diwakili 2 orang saja nggak apa-apa untuk membaca tugas LKPD-nya di depan. Silakan dari kelompok sini dulu. Ayo siapa yang baca? 2 orang, ayo sini. Nggak apa-apa. Ayo. Silakan diperkenalkan nama kelompok dan anggota kelompoknya. Ayo. Yang kencang, yang keras membacanya. Yo, silakan dibaca. Kami dari kelompok 3. Kelompok 3 anggotanya Azza, Rizka, Nabila, Maisha, Marisa, Cani. Ya, terus hasil pekerjaan kalian tentang teknologi yang Pak Jemi berikan tadi silakan disampaikan. Pertama, Gemini membantu pekerjaan produktivitas. Ya, terus ada begini, ada yang kedua. Kedua, Sisi membantu kita menghemat waktu dan tenaga. Ya, terus. Nomor 3, Google
mesin mencari informasi, dunia dan menyedia akses informasi. Ya, yang ketiga, yang keempat. Nomor 4, Google Maps untuk navigasi dan pencarian lokasi. Oh ya, terus yang kelima terakhir. Nomor 5, Facebook, kemudahan menjaga hubungan sosial. Oh ya, kita beri aplaus karena ketiga itu. Jadi di kelompok 3 ini tadi lengkap. Dari 4 tadi diterapkan semua. Ada Facebook, ada Google, ada Shopee. Terus ada apa tadi? Cici, dan ada Gemini, ada Google Map. Dari 4 itu tadi yang ada di kehidupan sehari-hari diterapkan. Sekarang kelompok yang ada di tengah sini silakan maju 2. Silakan dibaca, ayo sini. Diperkenalkan nama kelompoknya dan anggota kelompoknya. Ayo. Yang ketan. Kami dari kelompok semangat. Ya. Anggota Naila, Naya, Aca, Amira, Nisa, Kansa. Ya, sekarang sampaikan teknologi apa yang kamu ketahui tadi tentang AI dan manfaatnya apa? YouTube, Oh, hiburan, pendidikan dan promosi. ya, terus yang kedua, Google. Pencarian informasi, navigasi dan data. Itu Google apa? Kalau navigasi berarti Google Maps. Ya, nanti ditambahi ya, Google Maps. Terus yang ketiga, ada tadi cuaca, memprediksi cuaca. Menyediakan informasi perkiraan kondisi cuaca. Yang keempat, Shopee, ya. untuk membeli dan menjual berbagai macam produk secara online. Oh ya, yang kelima terakhir, Facebook. Sebagai platform untuk terhubung dengan teman dan keluarga. Oh ya, terima kasih untuk kelompok semangat. Beri tepuk tangan. Jadi nanti tolong di rumah belajar ya mengenai Jadi kamu punya smartphone, punya HP itu kamu gunakan dengan bijak. Biar kamu lebih terampil dalam pengenalan AI. Ya Nana ya. Jadi gunakan bijak. Nanti tidak tahu kamu gunakan tadi yang sudah dikasih tahu tadi. Kalau yang belum pernah menggunakan Google Maps, tolong nanti biar kamu tahu sistem kerjanya Google Maps. Kalau bepergian meskipun kamu sudah tahu sana tempatnya, latihan pakai biar tahu kerjanya. Oh, Google Maps seperti itu. Seperti itu ya. YouTube pun kalau kamu berinteraksi dengan YouTube, gunakan YouTube yang sekiranya kamu butuhkan apa. Kira-kira pelajaran tentang AI pada pagi hari ini Pak Jemi akhir sampai di sini. Nanti tolong di rumah kalian bisa menggunakan smartphone kalian yang sudah diberikan contoh Pak Jemi tadi. Kamu gunakan semaksimal mungkin, sebijak mungkin. Jangan menyalahi undang-undang yang berlaku tentang ITE ya. Pak Jemi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Sekarang boleh pulang. Selamat di jalan, hati-hati ya anak ya. Belajar yang tadi. Ini. Belajar yang tadi ya anak.